Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maisyurah Ali, Stambuk 083 2018 0041. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan terbagi menjadi dua, yaitu dinamika kelembagaan dan teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti dari kelembagaan ialah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Ada dua pendapat tentang kelembagaan. Yang pertama, menurut North, kelembagaan menjadi dua, yaitu yang pertama, kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umum tidak tertulis. Yang kedua, kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, dan lain-lain sebagainya. Menurut Wolfgang Manfred Streit, kelembagaan juga terbagi menjadi dua, yaitu kelembagaan internal adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Yang kedua, kelembagaan eksternal adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas. Dinamika kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Kelembagaan dalam suatu komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, menurut Oliver Williamson, menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan terjadi pada level sosial, level kelembagaan formal, level tata kelola, dan level kontinu. Level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Yang kedua, level kelembagaan. Menurut Williamson, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umum dirancang secara sengaja. Perubahan kelembagaan ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 10-100 tahun. Level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Perubahan pada level ini berlangsung relatif cepat, yaitu antara 1-10 tahun. Level kontinu. Perubahan ini berlangsung kontinu atau sepanjang waktu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga, alokasi sumber daya, dan tenaga kerja. Menurut Profesor Ostrom, menggagas 3 level perubahan kelembagaan, yaitu operasional yang berada pada level operational choice, level collective choice rule, level constitutional rule. Yang pertama, operational rule adalah aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antara anggota komunitas tersebut yang seharusnya terjadi. Yang kedua, collective choice rule, yaitu aturan mengenai bagaimana operasional rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. Constitutional rule. Kelembagaan pada constitutional rule mengatur utamanya mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level collective choice dan bagaimana mereka bekerja. Yang kedua itu teori perubahan institusi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, lembaga atau institusi bersifat berubah. Yang kedua, perubahan terjadi pada setiap level. Yang ketiga, tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Yang keempat, lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien.
Teori perubahan kelembagaan menurut Sculater dan Heinisch. Yang pertama itu berdasarkan efisiensi ekonomi, yang kedua berdasarkan teori distribusi konflik. Yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi. Teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi memiliki 3 arus pemikiran. Yang pertama menurut Prof. Friedrich Hayek, perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Menurut Poncer, sebuah kelembagaan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan. Yang ketiga, Oliver Williamson, lembaga akan terus berubah dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi. Yang kedua, berdasarkan distribusional konflik teori. Teori ini berdasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.